bukan daripada Bani Alawi, menikahi Sarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Sarifah. Bayangkan, di tengah hiruk pikuk kehidupan berbangsa dan beragama, ada sebuah kelompok yang dihormati dengan gelar khusus, Sayyid, Syarif, dan Habib. Nama-nama ini bergema di majelis taklim, terpampang di undangan pernikahan, bahkan kerap dipakai sebagai simbol kemuliaan nasab. Mereka mengklaim sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur putri beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Klaim ini membuat sebagian umat menaruh penghormatan istimewa, seolah mereka memiliki posisi lebih tinggi dari muslim lainnya. Namun, mari kita berhenti sejenak. Benarkah klaim ini sahih? Ataukah ia sekadar konstruksi sosial yang dibangun turun-temurun tanpa dasar ilmiah dan tanpa dukungan sejarah yang kuat? Jika kita menilik praktik sebagian kelompok Ba'alawi, sebuah klan Hadramaut yang banyak menetap di Indonesia, ada sebuah aturan sosial yang sangat ketat. Seorang perempuan keturunan Nabi atau Syarifah tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki dari golongan Sayyid. Bila ia menikah dengan lelaki biasa, pernikahan itu dianggap melanggar tradisi. Bahkan ada yang menyebut ibadahnya ditolak. Pertanyaannya, apakah aturan ini benar-benar ajaran Islam? Sejarah justru menunjukkan hal yang berbeda. Putri-putri Nabi menikah di luar Bani Hashim. Zainab binti Muhammad SAW menikah dengan Abu Al-As Ibnu Ar-Rabi, seorang Quraisy dari luar Bani Hashim. Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan, bangsawan Quraisy dari Bani Umayyah. Artinya, tidak ada larangan syariat yang mengikat seorang perempuan keturunan Nabi untuk menikah dengan lelaki biasa. Bahkan Al-Quran dengan tegas menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka, dari mana datangnya aturan eksklusif ini? Banyak peneliti menilai tradisi Ba'alawi lahir di Hadramaut, Yaman, bukan dari sunnah Nabi, melainkan sebagai aturan endogami sosial, menjaga garis keluarga tetap eksklusif. Menariknya, pola ini sangat mirip dengan tradisi Yahudi, khususnya di kalangan Kohanim yang menjaga kemurnian keturunan imam agar tidak bercampur dengan kelompok lain. Kritik tajam terhadap klaim Ba'alawi datang dari ulama Nusantara, di antaranya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ia menolak klaim bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Nabi. Alasan beliau jelas. 1. Tidak ada kitab sejaman yang mencatat silsilah mereka secara berkesinambungan. Manuskrip tentang nasab Ba'alawi baru muncul berabad-abad kemudian. 2. Bukti DNA modern menunjukkan perbedaan mendasar. Hasil penelitian genetik menyebutkan bahwa Ba'alawi termasuk dalam haplogrup J, sedangkan penelitian lain terhadap keturunan Bani Hashim asli menunjukkan haplogrup J1 yang sesuai dengan asal-usul Quraisy pada masa Nabi. Perbedaan ini tidak bisa dianggap sepele, ia menunjukkan asal-usul genetik yang berbeda. 3. Secara teologis, Nabi SAW tidak pernah mewasiatkan agar umat mengultuskan keturunan beliau. Yang beliau tinggalkan hanyalah Al-Quran dan Sunnah, bukan garis nasab untuk diagungkan. Jika demikian, wajar bila muncul pertanyaan besar, apakah benar mereka keturunan Nabi? Ataukah ini sekedar mitos yang dipelihara untuk kepentingan sosial dan simbolik? Lebih jauh lagi, tradisi ini juga berbenturan dengan semangat kebangsaan Indonesia. UUD 1945 menegaskan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum. Jika ada kelompok yang mendiskriminasi pernikahan hanya karena faktor nasab, maka hal itu bukan saja bertentangan dengan Islam universal, tetapi juga dengan prinsip persatuan bangsa. Saudara-saudaraku, inilah waktunya kita berpikir kritis. Islam tidak pernah mengajarkan feudalisme nasab. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sosok yang menolak fanatisme suku. Yang beliau tinggalkan hanyalah Al-Quran dan Sunnah, bukan garis nasab untuk diagungkan. Maka, menjaga kehormatan Nabi bukan dengan mengultuskan garis nasab, melainkan dengan meneladani akhlak beliau, mengikuti sunnahnya, dan menegakkan keadilan.
Ketika sebagian kelompok masih mengklaim eksklusivitas yang tidak terbukti secara sejarah maupun ilmiah, wajar jika umat mempertanyakannya. Mungkin benar kata Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, sudah saatnya klaim Mbak Alawi ditinjau ulang secara serius agar umat tidak terus hidup dalam bayang-bayang mitos, tetapi kembali kepada ajaran Islam yang sejati. Nabi udah hapuskan bab nasab, yang masih nikah-nikah marwahnya nasab. Nabi mengatakan fadfar bizatiddin. Setara itu setara agama. Titik. Itu pilihan Nabi. Cuma orang yang bernasab ke Nabi kembali lagi ke jahiliyah lalu mengatakan mesti nasabnya sama. Mohon maaf, itu kritik kita kepada orang yang memberhalakan nasab.